Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semina Formosa. Pada kesempatan kali ini sangat sedikit berbagi informasi atau berita seputar TKI atau TKW di seluruh dunia. Dan kali ini saya akan membahas seputar TKI atau TKW yang berada di Taiwan, khususnya yang berstatus swasta atau kaburan, guys. Penangkapan atau gerebekan kembali terjadi di beberapa tempat. Ada sekitar puluhan pekerja tertangkap dalam minggu terakhir ini. Dan menurut informasi atau berita yang beredar, sang majikan juga bisa terancam didenda hingga 750.000 NT atau sekitar 350 juta rupiah. Berikut kronologinya. Nah, jadi yang pertama, hari ini terjadi gerebekan kaburan di konstruksi area Tainan. Meski 3 orang PMA kaburan berusaha lari sampai sepatu lepas, namun tetap tertangkap. Dan total yang tertangkap sekitar 5 orang pekerja migran asing. Majikan juga terancam denda sekitar 750.000 NT atau sekitar 350 juta rupiah. Nah, kita bisa melihat di sini ada seorang pekerja migran yang berusaha untuk kabur atau melarikan diri, namun apa daya karena memang pihak imigrasi lebih banyak dari mereka, guys. Dalam penggerebekan tersebut ada sekitar 5 orang pekerja migran asing yang tertangkap dan 3 diantaranya memang berusaha untuk melarikan diri namun gagal. Jadi ada yang melompat dari pagar, ada yang melarikan lewat parkiran namun mereka tetap tidak bisa lolos. Ya, kita doakan buat mereka semoga saja prosesnya berjalan dengan lancar ya, guys. Nah, untuk penggerebekan yang kedua itu terjadi di salah satu rumah sakit yang dimana di sini ada seorang majikan yang mencari kanghu atau penjaga orang tuanya saat berada di rumah sakit, yang ternyata beliau itu ditawari sama agensi untuk memperkerjakan salah satu seorang pekerja migran asal Indonesia dan ternyata pekerja migran tersebut berstatus swasta. Jadi si awalnya majikan tidak tahu kalau beliau itu berstatus swasta. Akhirnya karena memang lagi kepepet gitu ya, sang majikan mau saja, tapi naasnya baru bekerja selama 2 jam itu ternyata terjadi penggerebekan di situ dan si mbaknya juga tertangkap. Dan akhirnya setelah ditelusuri, ditanya siapa majikannya, akhirnya majikannya dipanggil dan majikannya shock dan kaget karena dia itu awalnya tidak tahu bahwa pekerja migran tersebut adalah berstatus swasta. Dan mau tidak mau sang majikan juga didenda sekitar 350.000 NT atau sekitar 150 juta rupiah. Dan penggerebekan yang ketiga terjadi di daerah New Taipei City. Jadi satuan khusus New Taipei City menggerebek sebuah proyek konstruksi. Saat polisi sampai di tempat kejadian, ada sekitar 4 pekerja kaburan langsung melompat ke bawah tanah. Walaupun sudah berusaha untuk bersembunyi, namun tetap diketahui dan ditangkap oleh Pade. Total yang tertangkap dalam gerebekan tersebut ada sekitar 9 orang pekerja kaburan. Anggota Dewan sangat menyayangkan kejadian tersebut karena proyek konstruksi tersebut adalah proyek milik pemerintah New Taipei City, tapi justru malah menggunakan pekerja kaburan. Wali kota New Taipei berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Bukan hanya di lokasi konstruksi milik pemerintah, tapi juga konstruksi yang lain. Penggerebekan selanjutnya adalah terjadi di Kaohsiung. Jadi pekerja migran tersebut menggunakan askes temannya untuk mengelabui polisi saat terkena patroli. Seorang pekerja migran asing kaburan lupa tanggal lahirnya juga belepotan saat ditanyai nama aslinya. Karena polisi merasa curiga, akhirnya beliau pun ditanyai atau diinterogasi dengan tegas. Dan mau tidak mau beliau akhirnya mengakui bahwa dia adalah pekerja migran kaburan atau ilegal. Ya sudah, akhirnya beliau langsung dibawa ke imigrasi untuk proses kepulangan. Penangkapan atau penggerebekan selanjutnya terjadi di daerah Taoyuan, Taichung. Ada sekitar 5 orang pekerja migran asing kaburan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Taoyuan dari sebuah mobil travel. 1 orang di antara yang tertangkap selain kaburan juga terjerat kasus penipuan. Mobil tersebut biasa digunakan untuk antar jemput para pekerja migran asing tersebut bekerja. Polisi masih terus menyelidiki apakah mereka punya sindikat khusus kaburan, karena bagaimana bisa ada mobil khusus untuk antar jemput mereka dalam bekerja.
Penangkapan selanjutnya terjadi di Kaohsiung. Jadi apes karena gugup dan salah tingkah saat melihat Pak D atau pihak imigrasi ketika mengambil paketan di sebuah minimarket. Seorang pekerja migran asing kaburan tertangkap karena tingkahnya tersebut malah menarik perhatian Pak D. Jadi pekerja migran tersebut sedang mengambil paket di salah satu supermarket ya guys. Dan saat beliau ini berusaha untuk melarikan diri, akhirnya pihak polisi curiga kan, akhirnya dikejar dan ditangkap. Setelah tertangkap, akhirnya si pihak pekerja migran tersebut mengakui bahwa dia adalah pekerja migran asing kaburan, dan tidak menunggu lama akhirnya beliau langsung dibawa ke pihak imigrasi untuk proses kepulangan. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.